sesuatu yang dari luar. Artinya kan ada proses sosialisasi, ada proses macam-macam kan gitu. Nah sekarang ini kita coba menggarap sesuatu yang ada di dalam, bisa dimunculkan terlebih dahulu. Nah proses ke depan misalnya ada pengembangan terkait dan sebagainya, saya pikir itu sangat masuk akal dan mungkin juga dilakukan. Nah sekarang ini bagaimana misalnya apa yang kita miliki dulu untuk dimunculkan, kan? Hari ini misalnya dengan potensi yang dimiliki oleh desa, pertama kopi, yang kedua memanfaatkan kesempatan dan peluang dari kunjungan abang-abang sama kakak-kakak dari katakanlah pakar hukum. Pada kesempatan pertemuan ini ya sekalian direkam untuk podcast lah, untuk kebutuhan media. Mohon sumbangsi ataupun saran. Bahasa kami itu dari desa tuh ya sebatas obrolan konsultasi mengenai hukum lah, dari yang dijelaskan Pak Kades tadi terhadap potensi alam yang ada di desa ini yang akan nantinya diberdayakan. Nah, namun sebelumnya itu kan kita harus dikemas dulu regulasi supaya nanti ketika dalam proses metode ataupun teknisnya ke depan ada aturan yang menjadi acuan bagi pemerintahan desa dan juga bagi masyarakat. Misalnya apa yang terkait kopi tadi, apakah mesti dibikinkan perdesnya? Tapi bukan spesialisasi kayak dan kopi, tapi tentang pengelolaan pangan lokal. Jadi dengan adanya regulasi, ada kedepannya kan berharap nanti desa dan warga itu ada mekanisme ataupun prosedur yang akan dijalani. Misalnya seperti itu, mungkin dari Wistam atau Bang Hendra. Tapi sayangnya hari ini tidak ada pay dan kopinya, agak kurang seru. Paynya habis. Tapi kami masih cicip tadi. Hah? Iya. Cuman kurang ya. Komoditi yang dimunculkan memang sementara ini pay dan kopi. Tapi ada beberapa yang sudah disiapkan, stik kopi sama stik kopi. Saya juga dalam membantu media desa mengiringi treatment juga. Treatmentnya itu nanti diatur juga. Ya alhamdulillah untuk produk teh dan kopi ini sudah diterima masyarakat. Ya juga satu sisi juga jadi inspirasi bagi masyarakat di luar desa Batam yang ingin membuat, ya silakan ada di tutorial di YouTube kami ya. Jadi gitu Kak Desa sama abang-abang yang lain. Nah, kalaupun ada apa sih yang harus kami lakukan dalam hal konteks hukum lah ya, karena abang-abang kan sudah matang lah dalam bidang hukum, berbagi pengetahuan lah kan. Sebenarnya sih bukan soal hukum, lebih banyak soal ekonomi. Iya dasarnya. Salah satunya Udah sama Bang? dia juga mampu di sana. Jadi misalnya juga di apa? Itu karena justru kan daerah hutan ya. Sekarang lagi kembangkan waterboom. Atau yang kedua dia memanfaatkan zona merah itu. Jadi biodiversitas itu mau cerita. Itu kalau nggak salah dari sini kan baru semacam tower hotspot itu. Tapi nggak tahu sampai sini nggak. Waktu itu kami ke sana itu di sini ada hotspot. Katanya itu punya Pemda. Cuma ininya pakai apa? User ID-nya pakai desa. Orang penduduk desa itu bayar. Memang lebih murah dari kuota kan, tapi cepat sekali daripada internet.
karena itu dari desa orang Jawa banyak sih. Jadi masa banyak nonton wayang di YouTube. Iya. Jadi aku kan pakai info nggak bisa. Di sini sinyalnya nggak ada. Oh pakai hotspot. Nah di situ juga kemudian dikembangkan bayar PLN, bayar macam-macam itu pajak, macam itu di BUMDes. Jadi online gitu ya. Jadi daripada mereka ke Kepayang gitu. Iya. Mending di situ karena pakai fasilitas hotspot tadi. Jadi agak lebih bagus ya buat pengembangan. Tapi ya kalau ya, aku nggak tahu kalau masalah lain. Kalau di situ. Ibu-ibunya juga sama lah disuruh dalam rumah gitu ya. Sudah jalan juga agak bagus gitu. Untuk daerah wisata gitu. Cuma kita belum tanya apa soal pungutan itu. Mereka juga pungut kan apa ada juga lagi hari minggu gitu parkir gitu. Cuma kita belum tanya soal apa PRDS ya, waktu itu belum sampai ngobrol PRDS. Cuma jalannya selalu ekspansi. Satu perbandingan aja kalau sudah pada jauh-jauh. Aku justru tertarik yang itu tadi ya transport. Itu tower dibangun oleh Dayat kerjasama sama perusahaan Jakarta. Jadi sebenarnya itu untuk Kepayang cuma nggak tahu ada apa lagi gitu. Sehingga itu kemudian dikelola oleh masing-masing pemerintah desa. Kan tapi aku nggak tahu sudah di situ. Sehingga masyarakat sekitar itu nggak perlu di kota sih. Dari rumah itu lebih cepat karena hotspot ya dia daripada Tapi tetap ada bayaran. lebih Kecil. jadi bisa harian bisa bulanan gitu per rupiah gitu loh. Oh, Itu berarti untuk pemasukan dia BUMDes sebenarnya. oh dikelola sama BUMDes. BUMDes. Ketika kita mau masuk itu kan ada passwordnya. Nah, password itu kan harian, ada yang harian 500 perak apa 300 lupa ini benar itu artinya cenderungan global itu ditangkap. Termasuk juga dia mau memasarkan produk di situ melalui jaringan internet karena kan cepat sekali. Mungkin kayak gini dulu Bang Hendra, mungkin dulu kami ya sama kita ada diskusi kok kan. Kalau undang-undang desa, undang-undang itu 14 itu kan sebenarnya kan memberikan kewenangan desa kan cukup besar sebenarnya kan dalam melakukan penataan pengelolaan desa. Nah cuma kan persoalannya di tingkat desanya itu dalam hal bagaimana misalnya melakukannya itu kan saya pikir hari ini belum terwujud sebenarnya kan. Kalau kita nengok dari rusnya undang-undang desa itu ya contoh apa namanya yang nampak di depan mata aja kira-kira ini soal PRDS misalnya gitu. Nah ini sebenarnya menurut kami ini kan perlu harusnya seperti apa desa itu sehingga dia misalnya dia tidak apa ya tidak gagap juga misalnya diberi kewenangan melalui undang-undang yang sedemikian besar dibiayai gitu kan. Setelah gagap dia persoalan itu untuk mengatur desanya itu. Bagus kan ada banyak pengalaman pernah membantu kerja di desa ini. Terus setelah dikerja sekian tahun kemudian ada perubahan yang positif. Iya. Dan di situ sebetulnya kata Bang itu dasar ya, dasar lagi tahu terkait dengan
di dalamnya terkait retribusi iuran dan sebagainya itu menjadi tidak sah ketika dia belum punya dasar hukumnya. Tapi yang lebih penting lagi sebetulnya perdes itu kan dalam jangka panjang. Misalnya tadi di perdes itu sebelum hukum aja, apakah ada aturan tentang kewajiban warga untuk menjaga sumber air, kewajiban warga untuk menjaga hutan di sekitaran air terjun. Nah, itu kan sebenarnya dalam jangka panjang itu menjadi substansi, karena tanpa terbangunnya kesadaran warga yang kita bunyikan dalam perdes, nak seperti apapun program tanpa kemudian membangun kesadaran sumber daya manusianya, itu pastilah tidak akan berhasil sesuai dengan apa yang kita targetkan. Nah, karena topangannya kan di situ. Kalau semata-mata eksploitasi atas sumber daya alam, misalnya terkait dengan potensi wisata, itu ya gampang lah. Tapi macam mana masyarakat bersama-sama dengan perangkat, dengan BPT itu tujuannya ke situ, tujuannya di mana soal keseimbangan alam, soal keberlangsungan ekosistem di edukasi itu kan yang kita atur. Nah, itu yang menjadi pokoknya di situ. Maka juga aku pernah ngomong waktu kita di balai itu, kalau misalnya sebagus apapun potensi wisata kita bangun dengan anggaran yang mungkin juga cukup maksimal ya, tapi kalau orang takut datang kan takut kehilangan kendaraan, takut dimahalkan retribusi karena platnya DG dan Linggau misalnya kan itu banyak kejadian tuh. Banyak asing semula cuma 500 gratisnya jadi 5.000 misalnya. Nah, itu kan problem. Kalau di Jawa kan ya 2.000 nian. Nah, pelat apapun tetap 2.000. Nah, mobil mewah atau mobil pickup 3.000 masuk tempat mau Marijan kan juga besar. Nah, mobil pickup atau mobil Fortune atau mobil Trailer sekalipun ya tetap 2.000 ya. Nah, membangun itu sih yang harus sama-sama ditanamkannya ke masyarakat. Artinya secara tidak langsung dengan adanya dasar hukum katakanlah tadi ada dampak ke sumber daya membangun manusia. kesadaran Ya, warganya, karena kan hukum itu kan setengahnya kan memaksa dengan kewajiban ini, kalau tidak sanksinya ini. Nah, tapi sebenarnya harapan kita itu menjadi bukan dimotivasi oleh keterpaksaan, tapi oleh memang kesadaran. Kalau di satunya walaupun bukan karena takut hilang ya, orang kayaknya awalnya takut hilang, tapi lama-lama kan itu menjadi sebuah kebutuhan untuk lebih amannya pakai helm. Itulah kira-kira analoginya. Jadi nggak sebagus apapun tapi sumber daya manusianya tidak dibangun ya, kan cuma juga ya itu rapuh, kesadaran tidak dibangun. jadinya rapuh kan. Kalau udah terbangun kesadarannya, kalau ini berkembang jadi desa wisata misalnya, fasilitasnya rusak kan tidak menunggu dana desa. Misalnya ada gorong-gorong yang jebol misalnya, itu kan tidak mesti harus menunggu dana desa, tidak menunggu harus ada anggaran dulu. Apalagi kalau
diperkirakan biaya untuk memperbaiki itu ringan kecil misalnya kan. Kalau masyarakat biasanya terpanggil itu langsung pukul kentongan, timbangan sekian. Membangun kesadaran sumber daya manusia itu, kesadaran warga itu memang tidak bisa cepet. Belum ngopi bang. Ya, udah itu kami kemarin tuh ngobrol dengan Pak Kopri di Lupung, Bang ya, yang perlu cerita kan. Jadi kata Pak Kopri, kita pengusaha bahasa itu soal brand. Nah, cerita apapun soal pralon, pipa, orang sebut pralon. Lalu ternyata pralon itu kan mereknya. Merek. Kan ada PVC apa ya? Apa lagi sebenarnya? Rucika kan, tapi kita kan latahnya banyak pralon, ternyata itu brandnya di situ. Kemudian kalau kita ingat odol kan itu ternyata dulu katanya merek dari Jerman, dibawa Belanda ke sini. odol itu merek, bukan untuk menyebut itu Pasta gigi. pasta gigi. Itu pernah ada satu pasta gigi mereknya odol, brandnya di situ. Buatan Jerman yang bawa Kalau Belanda. sekarang murah tuh. Sekarang kita nyebutnya odol, sama ada orang Padang ngomongkan motor itu ya Honda. Orang Pak di sana katanya ngomong Honda. Nah, brand itu kata Pak Kopri penting. Nah, misalnya gini, orang bicara soal jagung ya, jagung Gorontalo. Padahal belum tentu jagung Gorontalo itu lebih bagus dari jagung Bengkulu. Nah, orang bicara salak ya, salaknya salak pondok dari Jogja. Padahal salak pondok di Solo ini tengok misalnya, mereka di situ. Salah bodoh juga. Masa pondok. Nah, Mana bibit memang dari situ. brand itu Ji. Itu indikasi geografis. Terkait dengan peyek daun kopi, aku cerita dengan tiga orang minimalnya yang aku ingat kemarin. Aku cerita dengan Kak Muswani. Aku ngantek Mas Mahfud ke rumahnya. Itu dia peyek daun kopi. Mana? Unik. Dipikir orang unik. Lalu aku ketemu dengan Densi waktu di kantor bawah. Nah, yang ketiga 2 yang lalu ketemu Pak Daya. Tapi dapat simak itu Pak Daya di Pak Daya tiba-tiba sama. Wah, itu memang anu kreatif kata mereka. Cerita banyak orang tertarik kata. Ya ini jadi karena unik ya, mungkin dalam waktu dekat itu jadi brandnya batu ampar peyek daun kopi itu, walaupun mungkin akan meluas ke desa-desa sebelah yang Tidak ada masalah sebenarnya kan. iya. Jadi kita memulai. Jadi itu yang aku tangkap juga dari Pak Kopri soal brand. Jadi membangun itu yang harus terus menerus itu supaya itu jadi ketika ketemu ini jagung Gorontalo. Nah cuma kan gini kalau misalnya kita nak patenkan peyek dan kopi itu punya batu ampar, perlulah kita misalnya buat keputusan apa, misalnya keputusan kepala desa misalnya peyek dan kopi ini punya batu ampar. Enggak, kalau itu bukan itu kaitannya. Itu Bukan. pendaftaran aja ke ini. Pendaftaran aja ya. Ke ini apa? Merek dagang. Merek dagang. Brand itu kan merek. Brand itu kan bahasa Inggris. Terjemahan bahasa Indonesia merek dagang. Cara rokok kau tuh Magnum, misalnya Sampurna itu kan didaftarkan. Rokok ini mereknya Magnum, gambarnya seperti ini. Harus didaftarkan. Nah, sekarang contoh. Ayam geprek banyak. Kemarin sempat top ayam geprek dengan logo Ruben Onsu. Ternyata Ruben Onsu itu cuma dikontrak untuk jadi artis yang mempromosikan. Ternyata Ruben Onsu bikin pulau atas namanya sendiri. Konflik dengan orang yang punya. Kalah Ruben Onsu. Terus hebatnya lagi, Dirjen Haki membuat keputusan menghapus merek itu. Nah, sama-sama dengan apa? Ayam geprek di mana-mana orang buat.
Aduh gini, ayam geprek gratis esteng. Jadi Wan itu bukan soal keputusan, tapi soal didaftarkan. Didaftarkan. Makanya kalau yang kopi itu Ada yang menarik bisa lagi kalau yang soft. BUMDes dengan kepala desa mengurus pendaftaran indikasi geografis. Soal ayam tadi. Ayam. Ada ayam goreng di Suwati. Itu Jogja. Sebenarnya Suwati adalah istrinya. Suatu waktu bercerai lah. Iya betul. Bingung ini punya siapa ini. Ya betul. Akhirnya nama-namanya punya Suwati juga suaminya, tapi gambarnya beda. Ada yang lain kan maksudnya gitu. Ada Nyonya Suwati gambarnya, ada Nyonya Suwati gambar Perempuan. perempuan. Iya betul. Jadi meskipun itu suaminya udah cerai, dia punya Suwati. Orang udah tahu. ya. Sempat konflik juga ya. Merek. Berarti kisah merek itu ya. Artinya kan obrolan ini udah apa istilahnya agak sedikit mengena kan ya, terkait produk yang dihasilkan dari jasa batu ampar kan, khususnya 2P dan kopi ini kan. Artinya ada saran dari abang-abang kalian, kalaupun mau misalnya bahasanya untuk membranding lah misalnya kan, ini didaftarkan ke Dirjen Haki. Selain ya di sisi awalnya tetap diurus PIRT-nya dulu. Nah itu dulu yang harus diurus. Ya. Tanpa PIRT nanti akan Ya. keluar. Iya. Soalnya takutnya nanti ternyata berbahaya, bisa menimbulkan keracunan. Ya kalau kan PRT itu kan ada syarat kesehatan. Ya. Sertifikat kesehatan. Kalau di tempat kami di Sleman, aku makan gadung itu, kalau nggak salah kelas 1 SMP terakhir gadung. Karena di situ kan tidak populer ya, racun gadung. Nah aku makan lagi 2017 di Jogja. Jadi segala potensi yang ada itu sebenarnya diolah supaya berdaya guna, maksudnya ekonomis ya. Udah lama ini tidak Makan. Iya. Di sini kalau kita mau pergi ke arahnya Pak Mariza, kan ada kantin, toko-toko dengan toko makanan oleh-oleh. Salah satunya itu gadung. Gadung ini diolah ke keripik Yang lebar-lebar sini. dan potato gitu. Iya. Tadinya aku takut makannya tadi itu. Kacang nih, yang tidak kan. Boy, itu kan salah satu kalau bahasa kami di desa Batu Ampar ini kan gandum itu berbuat jadi cadangan pangan. Karena dia 10 tahun kan sudah rusak kan. Kami sekarang budidaya. Budidaya Ya, karena dia akan habis kalau tidak. Orang kan eksploitasi aja. Ambil beda tanam. Belakang banyak beda. Gandum. Bagus. Pelestarian pangan alternatif. Ya, Nah yang mengenai Pak Kades baru sama Bro tadi, Kak Ahmad, apakah itu bagus untuk dikemas ke perdesnya atau gimana? Cerita soal gadung tadi untuk mempertahankan ketahanan pangannya tadi. Nah yang kalau soal brand-brand tadi itu dia lebih pada pendaftaran. Iya, Misalnya kayak kopi, Wak. Itu yang paling prospek karena masyarakat kan nanam kopi kepentingan. Jadi program Hewan Kualitates bersama PPT mengelola kopi itu kan akan menyentuh semua masyarakat desa. Nah, bagaimana BUMDes benar menjadi pusat pengelolaan kopi untuk Batu Ampar ini? Artinya masyarakat kalau panen kopi petik merah jual ke BUMDes harganya sekian, 20.000. Kemudian harus workshop atau pelatihan mengundang ahli kopi. Kopi itu harus diolah dengan bagus gitu loh. Sehingga yang dijual dari desa ini bubuk kopi yang berkualitas dengan merek yang terdaftar. Ada indikasi geografisnya gitu loh. Nah, baru dijual. Nah, masalahnya kalau masyarakat paling kopi merah terus dari yang beli kan susah. Kan artinya BUMDes itu menampung, mengelola, mengemas, mendaftarkan, menjual. Gitu. Itu dikelola betul dengan bisnisnya. Walaupun skalanya kecil. Seperti kopi 1001 dibungkus kan awalnya kan kecil. Cuma bungkus pakai di kebek pakai lilin tuh.
Sekarang dia udah kemasan udah bagus. Sekilo 60.000 beli di pabrik. Padahal itu kopi asalan loh, kualitas kopi biasa dia. Tapi dia konsisten. Dan ada bumbuan yang dia masukkan ke dalam bumbu kopi itu, sehingga orang ketika minum kopi itu beda ya dengan 1001. Nah itu kita harus belajar dengan ahli kopi apa sih, misalnya tambah kina, misalnya lebih pahit misal, dengan khasiat obat diabetes misalnya kan. Nah itu kan butuh, tidak bisa kita ada ahli bidang itu, berarti harus ahli kopi yang kita undang kan. Karena masyarakat sini kan rata-rata petani kopi. Nah, jadi program itu akan membuat masyarakat senang. Nah, seperti tadi, perdebatan kita tadi, ini bukan nambah memancing. Misalnya, itu penguasaan desa, pengelolaan desa. Kenapa? Karena itu ada nilai ekonomi. Nah, kalau contoh lah, Sumban Ayam. Itu kan dikuasai oleh keturunan Pesira Pangeran Panjang. Itu kan jadi milik pribadi mereka. Padahal yang bangun itu kan dulu kan aset marga itu kan pemerintah. Tapi jadi milik pribadi mereka, Wan. Nah, waktu perdebatan, waktu menjadi wartawan dulu menulis, apa urusannya Agus Rin mau bangun Sumban? Marah Surya dengan Ambo. Biar aja, Li. Kalau Dinas Pariwisata Provinsi nak bangun kolam renang di sini, kami silakan. Toh yang ngelola kan kami. Artinya apa? Dia mementingkan itu untuk kepentingan dia gitu loh. Nah, artinya hal-hal seperti itu kan akan melahirkan konflik. Tapi kalau kopi, kalau setiap rumah di dusun ini nanam kopi dan kopi itu kita olah dengan baik, kita jual dan menghasilkan kesejahteraan, ya semua akan mendukung kan. Jadi sekali pukul, sekali ada semua dapat hasil. Gitu. Tapi kalau misalnya hanya kita mengelola objek wisata, nanti muncul omongan gini, rumah dia kan punya ngelola objek wisata Turami kan toko itu siapa? Berapa orang aja berapa? Itu kan bumdes. Nah tapi omongan-omongan seperti itu kan bisa muncul. Itu kan resiko dalam kehidupan sosial. Nah tapi kalau kopi dikelola, semua akan merasakan manfaat. Rasanya di tiap rumah di sini kan punya kebun kopi. Cuman kan kopi kita kan tidak terkelola dengan baik. Sampai kita memiliki kopi yang berkualitas itu kan hulu ke hilir. Mulai dari penanaman di kebun, penanganan pasca panen, pengolahan, pengemasan, marketing. Itu kan harus ditata. Jadi bisa tidak disepakati dengan masyarakat? Kita jual ke BUMDes, kita kelola, kita kemas, kita distribusikan untuk kesejahteraan seluruh rakyat masyarakat di desa ini. Ya, karena itu kan produk bebas. Mendingan nunggu BUMDes lambat, nanti jual aja betul walaupun murah. Nah, peti hijau jadi juga. Kenapa orang juga butuh kan? Ya, nah itu. Nah, jadi ya itu masuk ngomong. Setuju. Ya berbeda dulu juga. Kalau di Jawa itu segala itu eksploitasi. Ada mak batu. Bisa bersih. Sudah dikatakan itu makan keramat siapa? Untuk menarik pengunjung. Pertanyaan tidak di situ. Makam syekh, makam keramat itu. Pokoknya ada batu unik di tengah kota di bawah pohon besar. Udah makam syekh. Aku nyambung dengan penyebar Islam di sini. Kita cari dasarnya. Mungkin ya ada pernah singgah kan itu tidak salah juga gitu kan untuk penyebaran ada pernah singgah saya itu bahwa dia penyebaran Islam di sana. Tapi kan balik ke soal tahayyul segala macam itu harus dihindari ya. Tapi menjadikan itu sebagai alat siar juga panjang tidak menyimpang ya tidak salah. Tapi eksploitasi Bang ini ya aku dalam arti itu benar. Batu itu pernah diduduki oleh Syekh ini. Bijaknya Syekh tapi besar kan tulangnya. Makam keramat Syekh ini tanda panah. Di muko desa, di jalan masuk desa. Makam keramat ini. Nah, itu banyak orang datang. Dan bukan apa lagi fanatiknya tuh. Bermobil-mobil orang berkunjung. Kalau itu kan nggak biasa. Sunan Kalijaga. Sampai orang tidur di kuburan. Iya serius. Tempat Mas Mahfud yang kita jadi ke sikut.
Cocok gue. Cuma anunya memancing orang untuk berkunjung. Jadi Jaiko pengalaman kakak lah ya, Gustaf ini lebih banyak lah pergi luar negara lain itu. Setiap daerah kota, kalau di luar kan ada desa. Kalau kita sama kan lagi desa aja, kota-kota kecil. Di luar negeri itu, kalau Gustaf kan keliling lah sampai ke Peru mana. Kamu baru nengok di Eropa. Mereka tuh mengeksploitir apa yang ada di daerah mereka, cerita, patung, batu, sungai. Contoh, antara Belanda, Jerman, dan Belgia itu tidak ada apa-apanya. Daerah itu cuma daerah datar aja, tidak mumpuni. Tapi agak tinggi dikit lah. Tapi tidak setinggi ini. Tidak ada yang menarik. Itu hanya daerah perbatasan. Perbatasan Jerman, Isiko Belgia, Belanda, Belgia, Jerman. Apa yang dilakukan mereka? Timbul ide cemerlang. Dibikinlah sana tuh tubuh. Tubuh segitiga, batas 3 negara. Dibikinlah kafe atau apa taman di situ. Ya kan, dikasih merek. Kemudian itu di-exploiter oleh mereka. Tidak ke situ kalau belum ke taman itu. Gitu. Jadi tempat wisata. Jadi orang bersepeda, ada taman bunga, mau foto, cek aja. Nah kemudian kamu pernah di Belgia. Bukalah di internet. Karena kan gampang. Patung manekin fish. Pikiran kamu patung itu gedang kan? Jadi patung manekin fish itu anak kecil telanjang kencing. Anak kecil kencing patung. Banyak yang di belakang. Nah, kamu belajar ya apa sih patung ini? Wah macam mitosnya. Waktu dulu tuh pernah terjadi perang antara Belanda dengan Prancis. Zaman tahun sekian. Anak kecil itu waktu itu kan meriam itu kan masih dibakar. Anak kecil itu ngencingi sumbu meriam itu, sumbu dinamit itu. Itu kan berlebihan itu. Karena ya lagi sih. Aku cari lah di kota Belgia, di Brussels itu, di negara Belgia kota Brussels. Kira-kira tuh air kau nih. Di pojok jalan patung tidak pun besar, cuma 75 cm lah tinggi patung. Di pojok tidak ada apa-apa, cuman cerita tentang patung itu yang bikin heboh itu. Di sekeliling itu tuh ada toko-toko jual coklat, permen coklat. Jadi orang tuh nengok patung itu, bawa foto, kemudian beli permen. Nah itu kan kepandaian mereka mengolah gitu, mengolah cerita. Di Sleman itu kan ada acara 2 tahun sekali, itu jelajah Merapi. Itu kan 2 kali ikut. 2 kali Merapi. Iya, 2 kali ikut itu, 2 kali aku dapat hadiah. Malas, politik. Jadi KTP Palembang kan masih ada, tidak diambil kan? Dukcapil Jogja. Kami tidak diambil, habis ini pakai ketemu. Pas 2 kali jelajah Merapi itu, kan dipanggil ke sana. Peserta terjauh. Wah lah, aku aja aku. Oh Palembang ya? Iya. Kasih hadiah jam. Yang kedua, 2 tahun berikutnya ikut lagi kami. Peserta terjauh. Maju lagi aku. Dia mah apa karena catat kawan aku. Langsung dikasih voucher hotel. Terminal. Mana kan? Nah, yang aku ceritakan itu soal jelajah Merapinya itu. Jelajah Merapi itu hanya keliling Jalan kaki. 8 kilo. Bagi anak kecil masih cukup mampu, masih sanggup. Ibu-ibu sanggup 8 kilo. Kalau itu yang singgah itu lokasi pertempuran semacam kalau di sini mungkin Petro Santoso atau yang tubuhnya di sekolah kita. Yang ada tubuh yang harus dikam Jepang. Oh, ini Jepang ini KUA. Nah jadi baca di rutenya tuh kan, rute lokasi pertempuran pejuang ini. Dan itu kemudian menjadi daya tarik Bang. Jadi kita singgah ke situs itu, bagian berdoa mengenang pahlawan yang gugur di tidak banyak, paling 200 meter lah lokasi pertempuran. Siapa yang berdoa, tapi itu jadi daya tarik Bang. Jadi betapa hal sekecil apa yang bagi kita biasa di sini itu Dieksploitir. Pada lokasi setelah kita melewati hutan bambu,
Hutan bambu tuh jadi di situ, jadi Semacam objek yang dilihat. berhenti di situ sebentar kan, foto bagi yang pengen berfoto, dan itu pesertanya kalau tidak dibatasi Pak, bisa sampai 2000-an dibuka oleh bupati atau wakil bupati kan. Sama kami coba kemarin kami jelajah desa kan tahun 2019 kan. Iya. Jadi tahun ini dianggarkan lagi. Cuma persoalan yang kemarin kan orang itu sedot kalau kebayar jadi